Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan admin ya teman-teman. Kali ini admin akan berbagi satu informasi pengalaman mungkin ya. Ini bukan mungkin lagi tapi emang pengalaman admin, cara memperbaiki lampu ya, mesin lampu ya. Jika teman-teman pusing gitu ya, dan bingung ya, setelah semua pengecekan komponen yang besar, yang utama dan besar, ternyata dalam kondisi baik ya, seperti elko ya, kapasitor elektrik dalam kondisi baik, diukur dalam kondisi baik, terus milar juga sama baik, milar 1, milar 2, milar 3 juga sama baik, terus trapo atau adaptor ini juga baik, terus ini MOSFET ataupun bahasa itunya aduh lupa saya. Ya, intinya yang tiga kaki ini baik, dalam keadaan baik ya. Bingung komponen mana yang mati, tapi si lampu belum nyala-nyala setelah dicek gitu ya. Terus ini juga lilitan dalam kondisi baik, semua kaki yang 6-nya dalam kondisi baik, nyambung semuanya gitu ya. Terus resistor SMD juga nggak ada yang kebakar, baik kondisinya. Bingung ini apa ya permasalahannya. Oke. Admin akan beri pengalaman admin ya, setelah sama kondisinya admin juga udah cek semuanya dalam kondisi baik gitu ya. Ternyata ada 3 komponen yang memang sama admin itu disisihkan ya teman-teman, nggak dianggap lah, asalnya nggak dianggap. Komponen ini juga sangat penting sih, sangat berperan penting untuk menghasilkan si lampu itu menjadi hidup gitu ya. Si lampu itu menjadi hidup, menjadi terang gitu ya. Ternyata setelah admin merasa pusing, merasa bingung, seperti halnya teman-teman yang punya pengalaman seperti itu, dicek kabel ya, kedua kabel ini, kabel AC dalam kondisi baik gitu ya, dicek dari sini sampai ke sini juga baik, ini juga baik. Terus elko dari segi fisik dalam keadaan baik, tidak ada yang gelembung, tidak ada kakinya, tidak ada yang yang karat, korosi gitu ya. Terus ini milar yang 3 ini juga baik gitu ya. Milar inti yang masuk ke tabung kaca juga baik. Bahkan sempat diganti sama yang baru, tapi tetap si lampu tidak menyala. Terus ini trapo ya, trapo ada yang 2 kaki, ada yang 3 kaki, ada yang 4 kaki gitu ya. Kan cuma 2 kaki yang harus ada hubungan. Ternyata dicek menggunakan apometer, kondisinya baik. Terus ini kaki-kaki buat filamen lampunya juga dalam kondisi baik ya, tidak goyang gitu, timahnya baik gitu. Terus dilihat dari resistor juga, resistor seperti resistor ini SMD ya, yang hitam ini kan resistor SMD ya, 1, 2, 3 pendamping ini transistor tadi ya, atau MOSFET transistor, pendamping transistor dalam keadaan baik. Nah ini juga ada baik. Dioda breaknya juga kan baik. Kalau seumpamanya dites tidak konsleting, berarti dalam kondisi baik diodanya. Oke ya, cara yang pertama ya untuk menentukan komponen mana sih yang mati. Kita harus menggunakan apometer yang analog ya, apometer yang analog. Di sini saya punya apometer yang analog, yang memang ini apometer sih udah lama ya, setengah mau modar atau mau mati ya, ininya nggak mau mati, mungkin dikarenakan saya nggak pernah ganti baterainya. Terus kondisi si sensitivitas jarumnya juga udah berkurang sih, itu udah lama masalahnya. Tapi di sini seharusnya itu kita menggunakan apometer ya, dengan apometer yang bagus. Kita tempatkan probe-nya gitu ya,
probe-nya ini ke skala X1 ya teman-teman, ke skala X1. Ini pertama kita harus tentuin dulu ini ke X1. Terus kalau yang baik itu ya, yang baik itu ketika ini selektor bukan probe ya, maaf tadi salah. Ketika probe merah dan probe hitam kita gabungkan, nah si jarum kan akan bergerak. Nah, pergerakannya sebenarnya harusnya 0 sampai 0. Nah, dikarenakan adjustmentnya sudah rusak, jadi di sini ketika diputar gitu udah mentok gini, cuma sampai ke ukuran yang itu tuh, ukuran 10. Gitu. Kalau diputar ke kiri ya pasti gerak, cuman mentok di situ di tengah-tengah. Kalau kita putar ke kanan searah jarum jam, dia mentok ke situ. Nah, sebetulnya harusnya ini ketika diajus atau disetel gitu harus mentok ke posisi 0. Dan sebelum disetel gitu ya, sebelum kita setel kalibrasinya, di sini juga sebenarnya harus dikalibrasi. Nah, masalahnya harusnya ini si posisi jarum ya sebelum kita gunakan harus di posisi 0. Adjustmentnya harus ada, adjustmentnya ada di sini ya. Nah, kelihatan ya, ulangi. Ketika sebelum dipakai si jarum ini harusnya di posisi 0 ya, dikarenakan ini si aponya udah mau rusak mungkin ya, jadi posisinya tidak di 0. Terus cara menyetelnya di mana? Adjustmentnya ini untuk penyetelannya ini kita putar ke berlawanan arah jarum jam nanti supaya si jarumnya posisi di 0. Nah, tapi di sini meskipun kondisinya seperti ini tapi tetap masih bisa digunakan. Nah, yang paling rumit, yang paling pusing dalam servis lampu itu ketika komponen utama setelah diukur dalam kondisi baik tapi tetap si lampu tabung kaca tidak bisa menyala, terus dicoba tabung kaca dengan mesin yang lain atau dengan mesin yang baru nyala, tapi dengan mesin yang kita reparasi tidak nyala. Nah, ada 3 sih sebenarnya teman-teman, ada 3 faktor ya. Ada 3 faktor atau ada 3 komponen yang membuat lampu itu tetap tidak menyala ya, tetap tidak menyala. Yang pertama adalah ini nih yang agak warna merah ini adalah dioda Zener ya. Dioda Zener itu berfungsi untuk mengalirkan arus bolak-balik gitu ya, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Beda dengan dioda yang biasa itu searah. Kalau yang ini terus setelah dioda Zener yaitu adalah Fibas ini ya. Fibas ini bentuknya seperti dioda gitu ya. Tapi dioda itu kalau dioda kan ada garis putihnya. Kalau ini enggak. Kalau di HP ini kalau nggak salah itu ini seperti fungsinya itu seperti sama seperti kapasitor, masih jenis kapasitor sih. Kapasitor SMD gitu ya, kapasitor SMD. Nah, yang terakhir adalah kapasitor SMD titanium ya, kapasitor SMD titanium yang bentuknya itu, yang warnanya bentuknya kotak, warnanya itu coklat. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Kalau ini dimatiin gimana? Nah, ini lebih kelihatan sini. Kita perbesar dulu, perbesar dulu. Oke, yang ini dioda Zener, yang ini Fibas ya, atau apa ya, tegangan penyalur tegangan utama gitu, lupa lagi saya lah pokoknya. Ini kalau bahasa saya itu Fibas. Kalau yang ini adalah bukan dioda, kalau yang ini adalah kapasitor titanium. Nah, yang ini nih. Nah, sekarang kita akan bahas yang paling penting. Yang paling penting adalah ini nih, yang harus diukur dengan menggunakan apometer analog ya, apometer analog. Oke, di sini kan ada kaki 1, kaki 2. Nah, probe merah dengan probe hitam kita tempelkan. Probe merah di sini, probe hitam di sini.
pertama kali ya, kita ngukur prob merah di sini, prob hitam di sini. Bebas mau dibalik juga, prob hitam di sini, prob merah di sini, nggak apa-apa. Tapi cuman saya akan mencontohkan prob merah sekarang ada di sini dan prob hitamnya ada di sini. Nah, ketentuannya ketika kita ukur gitu ya, prob merah di sini, prob hitam di sini, si jarum ini harus bergerak dan perlahan dia itu kembali ke posisi semula. Ya, bergerak sedikit dan dia akan kembali ke posisi semula. Jadi diibaratkan dia itu seperti kondensor kalau di kendaraan roda 4 itu ya, di mobil itu kondensor. Dia dikasih tegangan gitu ya. Setelah disuntik tegangan itu kalau seumpamanya platina belum mencapai posisinya gitu yang disesuaikan untuk menentukan tegangan yang besar, nah dia akan ngemasak. Terus si tegangan itu akan perlahan-lahan akan hilang. Lah seperti itulah. Ya, prinsipnya seperti itu menurut saya ya ini, Pak. Menurut saya. Oke, kita ukur ya, teman-teman. Kita ukur ya, teman-teman fokus ke apa ya? Fokus ke jarumnya. Fokus ke jarumnya. Nah, posisinya kan kondisinya gini. Maaf kalau burang ya, teman-teman. Saya menggunakan HP sih. Oke, gimana ya? Pokoknya intinya gitulah teman-teman. Prob merah, prob hitam kita tempelin ke kakinya. Terus teman-teman lihat jarumnya harus bergerak sedikit, terus kembali lagi ke posisi semula. Itu konsepnya. Oke. Kalau pengukurannya nggak kelihatan, maaf ya teman-teman. Kita ukur. Nih, lihat jarumnya ya teman-teman. Oke, posisi merah dan hitam di posisi yang tadi saya sebutkan, tidak ada pergerakan apa-apa. Kita balik. Oke, sama juga tidak ada pergerakan apa-apa. Tadi salah. Oke. Ini saya itu ya. Saya satukan. Ya. Takutnya dikira ini mati. Oke, nggak ada pergerakan apa-apa. Kita balik lagi. Oke, sama juga nggak ada pergerakan apa-apa. Ini teman-teman. Teman-teman fokus ke itunya. Nih, kita tempelkan di sini. Nah, tempelkan gini, ya. Kita tempelkan gini. Oke, tuh, nggak ada pergerakan apa-apa. Kita balik. Yang merahnya di sana, yang hitamnya di sini. Oke, tidak ada pergerakan apa-apa, Pak. Oke, jadi konsepnya itu pengukuran kapasitor SMB itu yang ada di lampu ya, yang ada di lampu. Sangat sederhana sebenarnya teman-teman, sangat sederhana sekali. Jadi ini bahwa menentukan kapasitor yang ini udah short atau udah mati, ya, udah mati. Jadi kita ganti, itu ya banyak. Pokoknya kalau gantinya gimana bang, kan nggak tahu ukurannya. Nah kita copot aja dari yang lampu yang lain. Masalahnya ukurannya pasti sama. Yang penting ini dari fisiknya harus sesuai. Kalau fisiknya segede gini, kita cari cabutan dari lampu yang lain atau mesin yang lain, sama bentuknya harus segede gini. Ya harus sama intinya. Sebenarnya sih harus diukur. Wah itu harus diukur sih bang. Ya nggak apa-apa sih kalau nggak diukur juga. Yang penting kapasitornya bentuknya sama. Tuh, ini pengalaman saya. Ya, berapa tahun nyervis lampu, tapi ketika ya posisi ininya mati, terus diganti, kita nyari cabutan dari mesin yang lain, nggak pernah apa-apa sih, nggak pernah terjadi apa-apa. Maksudnya nggak pernah terjadi apa-apa.
nggak pernah terjadi kerusakan pada komponen yang lain atau kerusakan pada tabungnya itu. Jadi aman-aman saja diganti, asalkan digantinya juga sebelum diganti kita ukur, cari yang bagus, masih hidup, masih berfungsi, gitu intinya ke sana ya. Ini kapasitor SMD yang memang tidak kelihatan matinya, tapi bisa mempengaruhi si lampu itu hidup atau mati. Nah, ini ke sana. Terus ini juga pibas sama, pibas. Nah, kalau pibas, kalau pengen tapi ini agak ekstrim sih, gitu, agak ekstrim. Kita kasih tegangan di sini, tegangan AC langsung gitu dari sini, ya. Tegangan satu ke sini, ya, satu ke sini, satu ke sini. Kalau ini mati, kita suntik tegangan langsung just ke sini. Biasanya kalau mati, kita suntik tegangan, si mesin akan hidup. Terus kalau kita lepas suntikan tegangannya, pasti mati. Ini cara menentukan pibas yang ini nih, yang pibas yang ini. Kalau diukur, saya juga belum paham cara mengukurnya gimana, gitu ya, belum pernah. Tuh ya. Jadi yang diukur itu menggunakan multitester yang ini kapasitor SMD. Terus ada lagi satu yang Zener. Nah, kalau yang Zener itu kalau cirinya mati gimana? Nah, kan posisi kayak seperti ini kan gak kelihatan ya, gak kelihatan. Yaitu caranya itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ini nih, bukan multitester lagi, tapi dengan menggunakan ini solder. Nah, caranya gimana? Caranya kita angkat kakinya satu, kita angkat kakinya satu, ya. Kalau seumpamanya Zener ini mati, itu ya, biasanya kan ini si Zener kan yang ini kan bahannya dari kaca. Ketika kakinya kita angkat satu, kalau mati pasti pecah ini, pasti pecah. Jadi ketika kita angkat kakinya satu, dia akan yang ikut yang sebelah sini. Kalau yang ini diangkat, berarti yang sebelah sini yang keangkat. Kalau yang ini yang mati, ya sebelah sini yang keangkat, gitu ya. Kalau di sini mati, kita angkat kakinya kita angkat satu, kita angkat ke atas, pasti kalau di sini mati, ini juga keangkat. Kalau di sini, kalau ini pan patahnya kebanyakan di tengah. Kalau kita angkat yang sini, pasti sebelah akan keangkat. Jadi intinya gitu, kalau nentuin Zener ini mati atau tidaknya, kita angkat salah satu kakinya menggunakan solder, terus kita angkat. Itu caranya teman-teman. Nah, jadi kalau seumpamanya, sekali lagi ya, kalau seumpamanya kondisi komponen utama setelah kita ukur dan setelah kita lihat secara visual kondisinya dalam keadaan bagus dan diukur juga dalam keadaan bagus, gitu, seperti ini kabel AC dua-duanya bagus dengan resistornya juga ada. Cirinya resistor ini non kabel yang ada resistornya ya teman-teman, kan kabel ada yang ini kan ada kabel yang ada resistornya. Kita ukur dengan menggunakan ampermeter dengan posisi si selektornya itu di posisi ini, kontinuitas itu ya, yang gelombang suara ya, situ kita ukur contohnya seperti ini harus berbunyi. Probe merah dan probe hitam boleh di mana saja ya, boleh di mana saja. Nah, kita balik juga sama, harus bunyi. Itu menentukan bahwa si kabel ini yang ada resistornya, kalau ada resistor gelembung gini nih, ada gelembung ini dalam keadaan baik. Ini juga baik, si airport secara fisik baik, diukur juga baik, terus milar baik, transistor baik, milar 3 milar ini baik, lilitan baik, trapo baik, gitu ya. Terus ini kaki buat filamen lampu baik. Nah, jadi ketentuannya cuma 3. 1, dioda Zener. Kalau dioda Zener baik, berarti pibas. Kalau pibas baik, itu ya, kita kalau pibas baik, berarti tinggal ini. Tapi kalau mau nuntin pibas,
ganti dulu ini kapasitor SMD. Kalau ketika diganti kapasitor SMD masih dalam keadaan tidak nyala, berarti fibasnya harus diganti. Gitu ya, fibas harus ganti. Jener baik, kapasitor baik, fibas pasti yang mati. Gitu ya. Jadi kalau menuntut fibas ini mati atau tidaknya, ganti dulu ini. Dasar arah ini jalurnya ke sini. Ganti dulu ini kapasitor SMD. Kalau setelah diganti dengan yang baik, dengan yang bagus, tetap lampu tidak nyala, berarti ini nih fibasnya mati. Itu teman-teman ya. Terus kalau yang di itu gimana? Kalau yang nggak ada kapasitor SMD-nya gimana? Contoh yang ini. Contoh yang ini. Ini nggak ada kapasitor SMD. Di sini ada dioda Zener. Terus di sini ada dioda penyarah, ada resistor, ya, ada dioda. Iya, dioda penyetabil untuk transistor. Di sini juga ada sama. Di sini juga ada sama dioda penyetabil untuk transistor. Dan ini adalah dioda penyarah. Nah ya, nah yang ini adalah fibasnya. Yang hitam ini nih. Fibas biasanya dekat dengan kaki si elko yang bagian negatif. Biasanya fibas itu dekat si elko, kaki elko yang bagian negatif. Ini juga sama teman-teman, di dekat elko yang bagian negatif, dekat elko bagian negatif. Ini kaki elko, ini fibasnya. Tuh negatif kan? Ini ke sini. Nih. Gitu. Nah, kalau di sini tidak ada yang namanya kapasitor SMD. Tapi adanya juga kapasitor apa? Pengganti kapasitor SMD, yaitu kapasitor ini teman-teman, kapasitor milar. Pokoknya ketika ada fibas pasti di sini ada kapasitor sebagai pendamping untuk untuk penerimaan tegangan sebelum ke elko. Jadi disaring dulu ke sini, baru dimasukkan ke elko. Entah dari elko dulu ke sini, entah dari sini ke elko. Saya nggak paham sistematiknya ya. Kurang paham sistematiknya. Itu. Maaf kalau salah. Tapi pokoknya kapasitor milar ini atau kapasitor SMD ini dan ini fibas dan elko ini berkesinambungan, saling membantu ya, saling membantu untuk menentukan si lampu itu bisa hidup atau tidak. Oke, mungkin teman-teman pengalamannya seperti itu ya. Pengalamannya, ilmu yang saya berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya pemula. Kalau para suhu ya mungkin sudah tidak asing lagi ya, tidak asing lagi, dan mungkin juga pendapat mereka juga berbeda-beda. Kalau yang namanya nyervis itu, apalagi kita itu, saya ya utamanya, saya itu otodidak gitu ya, dari hasil pengalaman, jadi tidak kurang memahami bahasa yang benar, tentang komponen elektro gitu ya. Jadi ya seperti inilah penjelasannya. Tapi saya yakin gitu, di balik penjelasan saya yang memang kurang profesional, terselip ilmu yang mungkin ada manfaatnya bagi teman-teman walaupun sedikit, sebagai pemula atau sebagai teman-teman yang baru mau mencoba menyervis lampu itu. Yang penting menyervis lampu itu, satu, jangan takut kita kesetrum gitu ya, jangan takut kita salah, jangan takut si bahan servisan kita hancur dikarenakan adanya kesalahan dari kita. Namanya juga belajar, nggak apa-apa. Terus jangan takut rugi. Nah, intinya jangan takut rugi. Kalau kita takut rugi, ya nanti kita akan terbatas sama pemikiran, aduh ini nggak bisa ini, belajar juga salah mulu ya. Intinya nanti malah ngedonin kita sendiri. Nah, inti ke sana. Oke, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas yang sudah berkunjung ke channel yang
mungkin acak kadul gitu ya, acak kadul, tapi mudah-mudahan ada berkahnya, itu ada ilmu yang bisa dipetik walaupun sedikit. Ya, terima kasih sekali lagi, tunggu video-video selanjutnya dari admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.